Minasan, konnichiwa. Nah, kembali lagi, kita akan melakukan lagi Fukusho mengenai SSW mode Doboku. Nah, seperti sebelumnya kita sudah mencapai pada pembahasan Fukusho pekerjaan rangka baja ya, atau disebut Tekkotsu Koji. Nah, sekarang kita akan memasuki ke pekerjaan rebar atau disebut juga dengan Tekking Koji. Nah, Tekking Koji atau jadi itu Tekking Koji itu biasanya itu tatemono ya kyoryo nado no konkrito de owareta kouzobutsu wa soto kara wa miemasen ga honegu mitoshite tekking ga sukuarete imasu. Nah, artinya itu jadi itu adalah pekerjaan atau yang melibatkan tuh biasanya tuh bangunan yang dilapisi beton. Nah, bangunan-bangunan itu biasanya tuh seperti bangunan habis itu dan siapa itu namanya itu kyoryo itu adalah jembatan penyeberangan. Nah, itu menggunakan rebar itu digunakan sebagai sebuah kerangka ya. Jadi meskipun tidak terlihat dari ini nggak terlihat gitu, kerangka itu nggak terlihat keluar karena udah tertutupi nih, tidak tertutupi dengan namanya dengan konkrit lah atau beton lah, ditutupi dengan beton biasanya. Nah, jadi pekerjaan ini tuh biasanya disebut dengan pekerjaan Tekking Kou Eseko itu. Jadi disebut pekerjaan konstruksi rebar. Nah, jadi rebar itu lebih kayak tulang lah. Kalau di Indonesia kan tulang ya. Kalau di bangunan-bangunan tuh ya kayak tulangnya bangunan gitu. Jadi pokoknya ya untuk mengokohkan bangunan lah. Habis itu Tekking Koji ga waru to Tekking no wari konkuri to o nakashi komu tame no waku sukuru kata waku koji ga okonawa remasu kono shigoto o suru hito wa kata wa kudai to yobarete imasu. Jadi kalau setelah pekerjaan rebar selesai seperti yang saya katakan sebelumnya kan si rebar itu kan kayak tulangnya. Kayak kalau di manusia itu kayak tulang. Ini kayak di kalau bangunan kayak juga tulangnya bangunan lah. Jadi selalu pasti kalau ada tulang masih ada daging atau kulit ya. Jadi kayak kalau pekerjaan ini selesai tuh kita melakukan pekerjaan namanya tuh pekerjaan bekisting. Nah, jadi membuat jadi menuangkan beton di sekitarnya rebar gitulah. Jadi dituangnya tuh kayak supaya rebar, jadi kan rebarnya nggak sudah sebelumnya ya. Kalau rebar tuh nggak kelihatan ya karena udah tertutup dengan namanya tuh dengan cairan beton atau cairan atau ya jadi disebut pekerjaan bekisting lah, yaitu yang menuangkan beton di sekitar rebar. Nah, orang yang melakukan pekerjaan ini tuh disebut dengan kata waku daiku atau tukang bekisting. Jadi penting banget nih untuk pekerjaan konstruksi itu. Kalau rebar itu sangat penting ya untuk pekerjaan konstruksi. Nah, habis itu jadi juga perlu kerjasama antara si teknisi dari berbagai jenis pekerjaan bekisting dan pekerjaan sambungan rebar gitulah. Gue perlu banget kerjasama. Nah, habis itu kita masuk ke Tekking Sugi Tekkouji, yaitu pekerjaan penyambungan tulang besi atau pekerjaan sambungan rebar. Nah, Tekking wa hyojun de 12メートル以下の長さで作れます。Jadi rebar itu memiliki standar diproduksi dengan standar panjangnya itu sekitar 12 meter atau kurang. Nah, jika habis itu
Ju ni meteru dewa nagasaga tarinai bayu ni wa futatsu no tekken o sunaga awasete nagai hitatsu hong no tekken ni shimasu. Jadi kalau kurang panjang juga tidak cukup. Jadi dua rebar disambungkan untuk membentuk satu rebar yang panjang. Nah, biasanya pekerjaan ini tuh yang disebut dengan namanya tekking sugite koji atau pekerjaan penyambungan rebar. Nah, dalam pekerjaan ini ada berbagai jenis metode ya untuk menyambungkan rebar. Pertama adanya penyambungan las tekan gas atau gasu asetsu sugite, atau disebut juga berikutnya itu dengan penyambungan las tekan gas atau disebut dengan yosetsu sugite. Habis itu ada lagi teknik penyambungan mekanis atau kikai shisetsu gite. Dan yang terakhir itu adalah teknik pekerjaan topang atau katane sugite. Nah, kalau dijelaskan satu-satu ya, penyambungan las tekan gas itu adalah metode penyambungan dengan memanaskan bagian ujung atau yang akan disambung dua rebar itu dan memberikan tekanan ke arahnya. Kalau sebenarnya kalau lebih jelas tuh harus ada gambar ya, tapi sayangnya nggak ada itu gambar ya. Nah, jadi pemanasan itu dilakukan dengan api ya, atau nyala dan kayak itu dimasukkan pokoknya ditekan gitu, pokoknya ditekan dengan panas gitu, pokoknya ditekan lah. Dan cara las ini kalau metode las ya kalau tahu sendiri bagaimana pengelasan itu. Jadi dua rebar itu dilas. Habis itu penyambungan mekanis itu penyambungan rebar berulang menggunakan material yang disebut coupler. Ini saya juga baru denger nih ya, namanya penyambungan mekanis. Nah, habis itu ada juga penyambungan tumpang. Nah, itu biasanya digunakan untuk rebar tipis yang biasanya itu dimana rebar dilakukan dengan tumpang tindih, habis itu diikat dengan tali. Biasanya dilihat tuh kalau pembuatan lantai bawah, kalau lantai gini kan lantai atau tingkatan itu biasanya kalau tahu nggak pernah lihat konstruksi tahulah itulah. Nah, habis itu kita masuk ke berikutnya, itu pekerjaan pengelasan atau yang disebut dengan yosetsu koji. Nah, yosetsu koji itu adalah yosetsu koji wa futatsu ijo no busai ni netsuya atsuryoku o kuae setsugo suru koto desu. Yosetsu o suru ginosha wa kaji koto mo yobaremasu. Jadi pekerjaan pengelas adalah pekerjaan yang menyambungkan dua atau lebih material yang dengan menerapkan panas atau tekanan. Dan biasa itu disebut ini dengan namanya itu tukang las pekerjaan itu, atau kajiko atau tukang las. Nah, pekerjaan pengelasan ini juga memiliki beberapa metode lainnya ya. Ada berbagai macam metode. Jadi metodenya itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama itu adalah yusetsu atau las fusi, asetsu atau las tekan, dan yang terakhir itu rousetsu atau penyodoran. Nah, las fusi ini adalah yang pertama itu las fusi ya, atau disebut dengan yusetsu. Ini itu metode pengelasan yang biasa itu paling umum, yang paling umum dilakukan lah dalam pekerjaan. Nah, dalam metodenya ini itu ada metode peleburan dan penyambungan. Nah, metode peleburan dan penyambungan ini tuh ada beberapa metode pengelasannya seperti las busur, las gas, laser, dan las sinar. Nah, metode ini tuh prosesnya sedikit ya, dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, dan juga biasanya tuh bahan dasarnya tuh ya bahan kayak yang gede-gede, walaupun gede kecil tuh bisa dilas
Tetapi ya kekurangannya itu kualitasnya tuh bervariasi ya, karena tergantung dengan keahlian si pekerjanya biasanya. Jadi nggak walaupun cepat itu biasanya tergantung dengan keahlian yang dimiliki si pekerja ini dalam melakukan pengelasan. Habis itu adanya dengan las tekan. Nah, metode ini tuh di pengelasan menggunakan panas dan tekanan kayak tadi sebelumnya ya. Kayak di sebelumnya itu ada las tekan gas ini, penyambungan las tekan gas itu kayak metodenya kayak mirip-mirip lah. Jadi bahan dasar itu kayak ditekan, habis itu kasih panas jadi langsung nyambung gitu. Nah, habis itu dengan penyolderan. Nah, penyolderan ini tuh metode pengelasan di mana pelarut yang meleleh pada suhu lebur itu yang pada suhu lebur rendah dari bahan dasar dileburkan dan bertindak sebagai perekat. Penyolderan lebih nggak terlalu umum kalau di sang ya, lebih paling umum ya tadi yang awal itu. Nah, habis itu pekerjaan bekisting. Nah, pekerjaan bekisting ini seperti yang tadi udah kita sebutkan sebelumnya pada pekerjaan rebar. Nah, pekerjaan bekisting itu bahasa Jepangnya disebut dengan katawaku koji. Nah, konkrito de owareta tatemono wa wakuno nakani konkrito to o nagashi komu koto de kataraga sukare remas kono skuru o katawaku to imas. Ini jadi bangunan itu yang dilapisi beton dibentuk dengan menuangkan beton ke dalam kerangka. Jadi seperti sebelumnya ya, pokoknya bersambungan dengan pekerjaan namanya itu pekerjaan bersambungan dengan pekerjaan rebar. Nah, kerangka ini tuh disebut bekisting. Jadi pekerjaan bekisting itu adalah pekerjaan untuk menutupi rebar yang dibangun dalam pekerjaan. Jadi menutupi dengan cairan beton biasanya, atau bukan cairan beton, oke ditutupnya aja lah. Si ininya tuh ditutupin pokoknya. Nih. Dan sedangkan tuh di Jepang pengrajinan yang membuat jadi orang yang sedangkan di Jepang pengrajinan yang membuat bangunan kayu yang menutupi rebar ini tuh yang menutupi rebar itu disebut dengan tukang kayu atau sebutnya itu dengan taiku. Nah, bekisting itu dibuat dengan mengolah kayu dengan cara yang sama seperti bangunan kayu sehingga digunakan istilah tukang kayu. Oke, sepertinya itu saja video dari saya untuk hari ini. Pada video berikutnya kita akan melanjutkan ke pekerjaan pemompaan beton, habis itu pengerjaan pengecetan, dan pekerjaan pengebunan. Saja video saya, sekian dari saya. See you next time.